مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sebuah keyakinan itu memang mesti diawali dengan pengetahuan. Jadi orang itu akan yakin terhadap sesuatu jika ada pengetahuan tentangnya. Makanya bab pertama dalam akidah ini adalah bab ilmu, ya. Makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kemudian fitrah tadi, ya, bahwasanya manusia membutuhkan Al-Khaliq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menganugerahkan kepada manusia di antara sarana-sarana untuk mereka itu bisa sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Dikasih manusia itu panca indera untuk mencari pengetahuan. Kemudian di samping itu dikasih akal untuk mengkonfirmasi, ya, apa yang dilihat, apa yang didengar, untuk mengkonfirmasi. Sehingga ketika misalnya orang ditanya apa yang besar yang ada di dunia ini, kalau misalnya kita ditanya apa yang besar yang ada di dunia ini, mungkin orang kan macam-macam, ya. Anak kecil kalau ditanya dia akan macam-macam. Oh, besar menurut dia itu adalah gajah, besar menurut dia adalah gunung, besar menurut dia adalah. Tapi ada anak kecil yang hebat, ketika ditanya siapa yang besar di dunia ini, dia menjawab mata saya yang besar, karena mata saya bisa melihat itu semua. Ini kan jawaban yang cerdas. Apa yang dimaksud dengan mata? Kan sebenarnya bukan mata, tapi yang besar itu sesungguhnya adalah pikiran, akal. Apalah misal artinya mata melihat, kalau seandainya ya kan tidak diproses oleh akal sehingga akhirnya bisa disimpulkan. Makanya kan apa yang kita lihat ini akan jadi pengetahuan, apa yang kita dengar akan jadi pengetahuan, diproses oleh akal kita, oleh pikiran kita, jadilah teori. Kalau misalnya tidak ada akal, maka sesuatu yang dilihat itu nggak ada maknanya, sesuatu yang didengar juga tidak ada maknanya, ya. Jadi sesuatu itu akan bernilai kalau diproses melalui. Kita pun juga begitu, kan? Kalau misalnya kita melihat sesuatu tapi kemudian kita tidak proses kepikiran, ya percuma saja, tidak akan jadi pengetahuan. Jadi cuma sekedar kita melihat, cuma sekedar kita mendengar. Tapi kan melihat mendengar itu perlu kita memahami, kan? Gitu. Nah, makanya inilah yang mahal. Makanya dikonfirmasi itu dengan akal untuk menguji itu benar atau tidak. Lalu akal saja ternyata tidak cukup, perlu wahyu. Kemudian keyakinan tidak boleh bercampur dengan keraguan. Jadi jangan ragu lagi. Jadi kalau kita sudah menetapkan yakin Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai ilah kita, Allah sebagai yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, itu harus yakin. Ketika kita didera oleh persoalan-persoalan, maka itu ujian. Makanya kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja mereka mengatakan beriman kepada Allah sebelum diuji. Orang beriman itu ketika dia miskin, maka kemiskinan itu adalah ujian keimanannya. Orang beriman ketika dia kaya, kekayaan itu adalah ujian keimanannya. Jadi sebenarnya kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ujian. Jadi jangan merasa bahwasanya ketika kita miskin
Allah sedang uji saya. Tapi ketika kaya, lupa dia. Padahal kekayaan itu juga ujian gitu ya. Nah, itu. Jadi sekarang tinggal siapapun kita itu pasti diuji sama Allah. Kita sebagai suami, ujiannya istri. Sebagai istri, ujiannya juga suami. Ya. Nanti suami istri ujiannya anak. Sejauh mana nanti? Nanti kita akan mendapatkan atau mengalami hal itu ya. Bagaimana misalnya? Apakah kemudian cinta, yakin kepada Allah, iman kepada Allah itu melebihi dari semuanya? Ya, itu nanti akan diuji. Keimanan kita sudah sejauh mana? Oleh karena itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun dalam persoalan ini. Karena kalau ragu bahaya sudah. Jadi harus keyakinan yang mantap. Akidah itu mendatangkan ketentraman jiwa. Karena hubungan kita langsung kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang hubungannya intensif kepada Allah, ketergantungannya penuh kepada Allah, dia gelisah hidupnya, galau hidupnya? Nggak ada. Dia yakin akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memang dia dalam kondisi terpuruk, dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ketika dia dalam keadaan baik, maka dia berusaha untuk bagaimana kemudian dia terus melakukan hubungan baik dengan Allah, sehingga nanti ketika dalam keadaan terpuruk Allah tetap bersama dia. Jadi harus mendatangkan ketentraman jiwa. Sekarang pertanyaannya, kita sudah merasa tenang jiwa kita atau belum dalam hidup ini? Kalau belum, ya berarti ada yang salah dalam akidah kita. Makanya perlu perbaharui lagi pemahaman kita tentang akidah itu sendiri. Bila seorang sudah meyakini satu kebenaran, dia harus menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Ya, jadi cuma ada dua kan, kebenaran dan kebatilan gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu bertentangan dengan akidah Islamiyah, itu pasti batil. Gitu ya. Makanya yang harus dimenangkan itu adalah ya, akidah Islamiyah berarti kan. Kebenaran ilmu dengan kebenaran yang berasal dari agama yang kita peluk di Nur Islam, ketika bertentangan, maka ilmu harus disingkirkan. Karena ilmu itu sifatnya tentatif kan. Kebenaran ilmu itu relatif, tentatif. Nggak ada kebenaran ilmu itu yang berlaku sepanjang zaman. Jadi sebelum ada teori baru, maka teori yang lama akan berlaku. Itu namanya kebenaran ilmiah, bukan kebenaran mutlak. Jadi tentatif, relatif. Apalagi ada atau keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita, apalagi itu ya. Jadi jangan kita ngikutin hawa nafsu. Syariat dikalahkan, justru hawa nafsu ini harus dibawa kendali hukum agama kita gitu ya. Apalagi misalnya isme-isme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, yang isme-isme itu ya harus ditolak, karena itu sudah pasti bertentangan dengan, kecuali kalau memang dia bisa beriringan dengan hukum dalam agama kita. Adat boleh ketika dia memang tidak bertentangan, tapi selagi dia bertentangan harus dikalahkan. Tingkat keyakinan akidah seorang itu sangat bergantung pada pemahaman. Makanya di sini perlu pemahaman yang baik sehingga akan memunculkan akidah yang baik. Kalau orang memahami misalnya berhubungan dengan jin, minta tolong sama jin, itu misalnya menurut akidah pemahaman dia itu benar, maka keyakinannya kayak begitu. Kan kita ini sama Allah bukan sama ini. Ini kan cuma ikhtiar saja. Pemahaman udah kayak gitu udah salah, udah akidahnya. Nah itu, jadi itu penting ya. Baik, dan tiga aspek keyakinan terhadap akidah, bahwa akidah itu adalah dia adalah sebuah kepastian, kemudian dapat dibuktikan, realitasnya dapat real itu dapat dibuktikan, bersumber pada dalil akli dan akli. Kemudian sumbernya
itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Jadi